Beberapa upaya saya sudah lakukan. Saya datangkan sebagiannya tidak datang, artinya menghilang sampai sekarang. Pengaruh lingkungan, pengaruh sampai dia itu tidak mau sekolah ini, sampai saya sebagai orang tua, saya mati-matian dia harus sekolah. Orang tua terkadang di zaman sekarang terlalu memberi kesempatan bebas pada anak. Prinsip kita adalah supaya orang menjadi pribadi yang mandiri, terutama dalam bidang pendidikan. Angka putus sekolah di NTT sangat tinggi, kemudian termasuk Belu yang juga tinggi. Tingginya angka putus sekolah para pelajar di wilayah perbatasan Atambua, Kabupaten Belu masih menjadi sebuah persoalan serius yang harus disikapi bersama. Pemerintah dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, para guru serta orang tua dan masyarakat tentunya perlu memberikan porsi lebih terhadap persoalan ini. Pemerintah dengan berbagai program terus mendorong pemerataan pendidikan hingga wilayah pelosok, agar anak bangsa bisa mengenyam pendidikan. Tetapi di sisi lain diperhadapkan masih terdapat juga anak-anak usia sekolah tidak lagi mau bersekolah. Seperti yang terjadi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN Sadi Atambua, sejumlah anak didik terpaksa putus sekolah dengan berbagai alasan. Salah satu hal mengemuka di latar belakangi persoalan ekonomi. Selain itu, kurangnya pola asuh dikarenakan ditinggal orang tua merantau menjadi bagian persoalan yang terjadi. Para orang tua merantau dengan alasan mencari penghidupan layak, namun tanpa disadari telah menelantarkan anak-anak tidak lagi mengenyam pendidikan. Dari keberadaan anak-anak hanya dititipkan di rumah sanak keluarga atau nenek dan opa mereka. Perhatian untuk anak-anak bersekolah pun berkurang. Akhirnya anak-anak putus sekolah. RRI Atambua sempat ke lokasi sekolah untuk menemui Kepala Sekolah SMP Negeri Sadi Atambua, Bapak Alexander Sakabesin. Saat disambangi di ruang kerjanya, begitu antusias menyampaikan keluh kesah anak didiknya yang harus putus sekolah di tengah jalan. Sejak beberapa tahun belakangan, mencuat anak didik sebelum selesai di bangku pendidikan SMP sudah drop out sekolah. Hal ini yang menjadi persoalan harus dihadapi pihak sekolah. Tercatat untuk tahun pembelajaran 2021-2022 lalu, cukup banyak siswa drop out putus sekolah, yakni 8 orang siswa. Bahkan cukup miris, 1 orang siswa yang notabene sudah masuk dalam daftar peserta ujian kelulusan, saat itu tidak sampai ikut ujian kelulusan. Lebih memilih jalan lain, ikut orang tua, merantau, dan putus sekolah. Beberapa upaya saya sudah lakukan. Saya datangkan sebagiannya tidak datang, artinya menghilang sampai sekarang. Orangnya ada di sini berkeliaran. Nanti di usia 17, 18 itu dia sudah bisa mungkin sudah berkeluarga. Dan setelah berkeluarga ini pasti tetap tinggalkan kampung asal ini. Harus lebih ke Kalimantan, ke Malaysia, supaya mungkin setiap hari apalagi ada uangnya, dapat uang kerja. Tapi padahal kerja di sana saya ikuti kebun juga, kerja kebun kelapa sawitnya orang. Nah ini yang nasib anak-anak terantar Bapak. Saya titipnya sama oma, sama opa, sama tantemu, bapak kecilmu, mama kecilmu. Salah satu faktor yang cukup mengemuka adalah dikarenakan anak-anak kurang pengasuhan atau kurang mendapat perhatian orang tua. Upaya yang bisa dilakukan bagi mereka yang putus sekolah karena terkendala pembiayaan, dialihkan mengikuti aktivitas belajar non-formal, sehingga paling tidak bisa memperoleh ijazah paket. Salah satu orang tua murid di Dusun Beitere, Desa Umaklaran Belu, Bapak Yohanes Mautiro, anaknya tidak lagi bersekolah. Notabene anaknya hanya sampai kelas 8 SMPN Sadi Atambua, tetapi keburu putus sekolah. Bapak 2 orang anak ini berkaca-kaca, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, dikarenakan harus diperhadapkan persoalan anaknya tidak bersekolah lagi. Pengaruh lingkungan, pengaruh apa yang dia sampai dia itu tidak mau sekolah ini, sampai saya sebagai orang tua, saya mati-matian dia harus sekolah. Tetapi dari anaknya
tidak mau sama sekali. Itu pun sampai kepala sekolahnya dia itu berapa kali datang ajak bujuk dia, tapi dia mati-matian di sekolah. Dijawab di Pak bilang sekolah, sampai pagi dia mau ke sekolah, saya bangunkan dia tidak mau lagi. Ini yang dia putus sekolahnya SMP kelas 2. Antonius Lakamali, salah satu tokoh masyarakat Desa Sadi, turut menyampaikan keprihatinan atas persoalan siswa drop out di wilayah desa setempat. Ia mengatakan persoalan yang ada sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir sudah dibahas bersama para orang tua dan juga pihak sekolah, dan turut juga melibatkan pihak gereja agar seperti apa jalan keluar mengembalikan anak-anak ke bangku pendidikan. Persoalan pertama itu dari orang tua. Orang tua terkadang di zaman sekarang terlalu memberi kesempatan bebas kepada anak untuk bergaul. Di samping itu ada juga masalah yang mengakibatkan kemudian anak menjadi putus sekolah. Banyak anak yang ditinggalkan orang tuanya merantau ke tempat lain, bekerja mencari nafkah. Tetapi tujuan orang tua mencari nafkah di tempat lain itu untuk menyekolahkan anak. Tetapi karena pola asuh orang tua memberikan tanggung jawab itu kepada anggota keluarga lain, kemudian didikan anak ini tidak lagi sama persis dengan ketika tinggal bersama dengan orang tua. Sehingga ini berdampak kepada kelalaian, malas ke sekolah. Sementara Pastor Paroki Tritunggal Maha Kudus Hadi, Romo Nikodemus Nahak Dalu PR, cukup menyayangkan kurang pedulinya orang tua terhadap pendidikan anak. Terkesan membiarkan sejumlah anak yang seharusnya seusia mereka ada di kelas belajar, malahan dibiarkan entah kemana. Pihak gereja tidak tinggal diam, turut mendorong perhatian orang tua dan kesadaran anak-anak bersekolah reguler SD hingga SMA. Juga menyiapkan proses perkuliahan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STIKIP. Ya, kita sebagai manusia kita harus pintar untuk ke depan ini kan kita berhadapan dengan dunia yang semakin hari semakin modern. Kalau orang tidak pintar, orang tidak memiliki otak yang bagus, tentu dia akan menjadi pribadi yang kalah di dunia modern yang akan kita hadapi. Bahkan sudah mulai dengan saat ini. Karena itu saya rasa memang kita punya perhatian. Maka kita mencoba untuk mereka-mereka yang tidak sekolah, kita ajak untuk sekolah. Prinsip kita adalah supaya orang menjadi pribadi yang mandiri, terutama dalam bidang pendidikan. Berdasarkan data Badan Penjamin Mutu Pendidikan, BPMP, Provinsi Nusa Tenggara Timur, per 8 Juli 2025, terdapat 7.774 anak usia sekolah di Belu yang tercatat sebagai anak tidak sekolah atau ATS. Dari jumlah tersebut, sebagian besar, 7.609, belum terverifikasi, sementara 165 lainnya sudah terverifikasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu, Maximus Mali di Atambua mengatakan, persoalan ekonomi keluarga serta terbatas sarana prasarana pendidikan sekolah yang mudah dijangkau bagian faktor penyebab banyak anak putus sekolah. Langkah yang ditempuh pemerintah adalah sebisa mungkin mendekatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Semisal di suatu wilayah desa masih terbatas sekolah dasar akan ditambah, begitupun untuk jenjang SMP. Selain itu, sesuai instruksi Bupati Belu, pelaksanaan sistem belajar mengajar bagi peserta didik jenjang SMP jangkauan sekolah jauh tetap berlangsung melalui media informasi visual Videotron. Secara teknis, tempatnya disediakan guru mengajar dari Atambua dengan jadwal mengajar yang sudah diatur. Kita harus sadar bahwa baru-baru dirilis data bahwa angka putus sekolah di NTT sangat tinggi, kemudian termasuk Belu yang juga tinggi. Tentu saja berbagai faktor umum yang terjadi di NTT ini sudah menjadi catatan penting dan juga sudah menjadi pengetahuan umum, seperti ya ekonomi, kekurangan sarana dan lain sebagainya. Tetapi langkah yang akan kita tempuh khususnya di Kabupaten Belu dalam tahun ini adalah
Satu, kita berusaha mendekatkan pelayanan sekolah ke desa-desa, ke area yang tidak ada sarana prasarana sekolahnya. Contoh kasus misalnya di dalam satu desa itu hanya ada SD, kemudian tidak ada SMP, ataupun 2-3 desa sekitaran yang punya SD tapi tidak punya SMP. Ini yang mengakibatkan banyaknya anak-anak putus sekolah jauh, ekonomi tadi tidak mendukung, akhirnya mereka memutuskan sudahlah, lebih bagus tidak sekolah. Siapkan videotron di satu desa yang tidak ada SMP, kemudian gurunya mengajar dari Atambua, nanti kita siapkan tempat di Dinas Pendidikan. Merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Belu mengejar ketertinggalan belajar siswa dan juga diharapkan mampu meminimalisir angka putus sekolah di Belu. Sekian paket laporan mendalam edisi Juli 2025 mengangkat topik keprihatinan pemerintah tinggi anak putus sekolah di Belu. Penulis naskah Ferdi Asi, saya Yanti Kimat, terima kasih dan sampai jumpa.